Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufid Cinta yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada gambaran teman-teman lihat itu adalah sebuah ilustrasi untuk meluruskan akal sehat sebagian orang yang rusak dikarenakan pemahaman yang salah atau dapat ilmu yang di situ ternyata syubhat sehingga dia menganggap orang yang sudah mati itu bisa menyembuhkan sakitnya. Di situ ada tertulis kan, teman-teman, ya Sayyidi Mudad ya mungkin namanya, Ishfi ini. Wahai Tuanku Mudad ya, sembuhkan aku. Tapi di gambar bawahnya tertulis ya Bunaya Sayyiduka Mata Maridun. Tapi tidak mungkin ya. Bahwasanya dikatakan wahai anakku yang kusayang, tuanmu ini mati juga karena sakit. Jadi orang yang mati ini secara aturan ya, yang sudah Allah tetapkan, kalau orang sudah meninggal maka mereka tidak mungkin lagi kembali untuk ngabari ya. Tapi ini ilustrasi untuk menjelaskan karena banyak orang-orang yang soleh itu yang meninggalnya karena sakit, lantas meminta kesembuhan melalui kuburan orang yang enggak soleh, yang mana dia juga meninggal karena sakit. Nah, tentu akal sehat ini harus berpikir, kok mintanya sama yang sudah meninggal. Jadi ini harus kita renungkan bersama. Lantas kepada siapa kita memohon? Itu tentu kepada Allah Asy-Syafi, yang mana Rabb yang Maha Penyembuh, penyembuh segala sakit. Tugas kita hanya berikhtiar, dan ikhtiar itu boleh yang mubah dan tetap sandarkan kepada Allah yang menyembuhkan, bukan sang dokter, walaupun itu mubah ya, bukan kepada obat. Kalau Allah sudah berkehendak sembuh dengan wasilah yang mubah, maka Allah akan mudahkan. Bukan berarti tidak dibolehkan berobat, teman-teman. Itu salah pula. Ya Allah sembuhkan tapi tidak mau berobat. Jadi tetap berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla setelah usaha. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini perintah ya. Dan apabila aku sakit, ketahuilah Allah yang menyembuhkan aku. Bukan siapa-siapa, bukan dokter yang hebat atau obat yang mujarab. Dan tidak pula dukun, wa'iyadzubillah ya. Tidak boleh berdobat kepada dukun yang melakukan kerjasama dengan jin, karena akan merusak tauhid. Dan kalau tauhid rusak dan belum sempat tobat, maka tempat kembali nanti di neraka, kan rugi teman-teman, kasihan. Jadi begitu ya, maka segala kebutuhan itu harus kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang akan mengabulkan. Allah sudah ingatkan juga dalam surah An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ala ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa kalau hamba itu meminta, yang mana hamba tersebut kesulitan, apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan manusia itu sebagai khalifah, penghuni yang Allah pilih mereka untuk menjadi penghuni, mengelola bumi ini. Apakah ada Tuhan yang layak disembah selain Allah? Itu tidak ada. Akan tapi sedikit yang mau merenung ya, berpikir, mengingat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bersama untuk saya pribadi dan kepada kita semua, untuk jangan salah dalam bertindak. Datang ke kuburan adalah tujuannya mendoakan si mayit, ya, bukan menjadikan wasilah berdoa kepada Allah melalui perantara si fulan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu
الله